Puji Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak yang berkasih. Saya melihat wajah-wajah ini diberkati oleh Tuhan. Ya. Cuaca badai silih berganti, tetapi kita umat yang dikasih Tuhan tetap setia mencari wajahnya, yang siap memuji menyembah Tuhan, berlambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian bagi Dia. Ketika pagi hari kita kembali datang kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan, kesehatan, semua karena kasih karunia anugerah Tuhan kita. Mari kita bersyukur. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mari kita bersyukur. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Haleluya. Memuji Tuhan dengan segenap hati saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Mari kita tinggikan namanya. Allah Maha Tinggi. Serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kita kembali datang kepada Dia. Saat pagi hari ku datang lagi. Oh amin. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Puji namanya Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau Tuhan. Sebab Dia yang kudus, yang layak menerima pujian penyembahan umat-Nya. Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Mari umat Tuhan sama-sama kita mau bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Sebab Dia yang kudus, layak disembah. Tinggikan namanya. Oh, serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Lebih lagi, lebih
berdiam diri. Ucapan syukur kita naikkan kepada Dia. Tinggikan namanya. Haleluya. Ku serahkan tubuh, jiwa, roh dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu. Sama-sama katakan Tuhan, sorakan kemenangan bagi Dia. Oh, haleluya. Yesus yang layak disembah, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesus yang layak disembah, selama-lamanya. Dia kudus, Dia yang layak kita menyembah setiap kita. Sorak haleluya, sorak haleluya. Mama Yeshua, Mama Yeshua, Mama Yesus yang layak disembah, sembah, sembah, sembahlah Tuhan kita. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Mama yang datang, sudah dapat, Mama yang sudah datang, Kiralama yang sudah datang, kata Baba, sudah dapat, Kiralama yang sudah datang, Baba, sudah datang, Baba, sudah datang, Kiralama yang sudah datang, Baba, kata Baba, Kiralama yang sudah datang, Baba. Oh, Yesus, 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 Yesus yang layak disembah, Yesus layak, Yesus. Apa yang serba, apa yang serba, apa yang semua jemaat Tuhan, agungkan namanya, hormati hadiratnya. Jangan engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, sebab Dia kudus. Tidak boleh kita main-main lagi. Sembah, sembahlah Tuhan yang layak disembah. Dia layak disembah. Elohim Adonai, Elohim Adonai. Semua mengangkat tangan sebagai tanda kita menghormati Tuhan. Jangan kita main-main lagi. Mari kita cari hadiratnya, perkenanan Tuhan. Oh, haleluya. Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh,
semua umat Tuhan katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Haleluya. Sorak kemenangan bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Kuduslah, kuduslah. Amin. Sama-sama lebih lagi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan kita. God is holy, worthy, holy God. Oh, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah penyembah, katakan surga bumi, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembah, surga bumi menyembahmu. Sorak kemenangan, haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh. Bapak, kami bersyukur sebab Engkau sudah melawat setiap kami. Kami percaya ketika kami mengangkat pujian kemenangan, Kau hadir Tuhan. Urapi setiap kami, layakkan kami Tuhan. Kau yang layak dan kami dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu, tahta-Mu yang kudus. Ampuni Tuhan segala kekurangan kelemahan, segala kekurangan dosa-dosa kami. Kami minta ampun Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau berubah karena kuasa Allah, kuasa firman, pujian penyembahan kami kiranya menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu, setiap umat Tuhan datang. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau yang terlebih dahulu Tuhan memberkati. Tutup bungkus ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus ditinggikan, Kau yang kudus dan layak. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan akan bersorak-sorai kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu saling berjabat tangan boleh. Shalom, tos kanan kiri boleh, dari jauh dari dekat silahkan. Oh haleluya. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita merindukan seseorang yang kita sayangi, seseorang yang kita cintai, pasti saudara menggebu-gebu. Amin. Saudara rindu ketemu Tuhan, rindu merasakan hadirat Tuhan. Mari kita berikan terbaik buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Mari pujikan nama Tuhan kita, bersorak-sorai bagi Dia. Masuk gerbangnya dan mengucapkan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Come on. Dengan penuh pujian. Yeah. Bangun namanya puji Dia, jumlah sangkakala. Musik dan tarian di bumi di surga dan mengap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya bersyukur. Come on. Haleluya.
sebab Tuhan baik. Tuhan melihat setiap wajah-wajah yang terima kebaikan Tuhan. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Amin. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. Sebab Tuhan baik. Jemaat saja katakan, jemaat saja. Mari jemaat Tuhan. Come on. Katakan. Hanya Dia yang baik dan selalu sangat amat baik. Oh. Lebih lagi. Sebab Tuhan baik. Lebih lagi sama-sama. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Rasakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. His mercy endures forever. For the Lord is good. The Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For His mercy. For His mercy endures forever. Sekarang kemuliaan buat Tuhan kita. Oh. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan aku sembuh. Aku sehat. Aku diberkati. Jadi berkat. Mau Bapak Ibu? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Mari rayakan kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Amen. Lebih lagi. Tidak henti-hentinya kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Yes, Tuhan baik. Kaulah sukacita. Haleluya. Luar biasa, Yesus luar biasa. Berkuasa.
baik, sungguh amat sangat baik. Oh. Come on. Sangat baik di dalam hidupku selalu setia. Nyatalah perbuatanmu sebab Dia sukacita. Tuhan baik, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Yang berkuasa, Tuhan kau suara, pujianlah. Haleluya. Melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari sekali lagi kita pujikan nama Tuhan. Oh. Tuhanlah suaraku. Pujikan nama Tuhan kita. Yes. Haleluya. Melompat bagimu. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Yes. Tuhanlah suara, puji namamu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama. Haleluya. Sorakan kemenangan bagi Tuhan kita. Merasa kebaikan Tuhan. Wajahnya masih ada yang ditekuk, dicubit aja. Kalau ada yang masih cemberut. Haleluya. Welcome Pak Abraham Budi sudah bersama dengan kami. Selamat melayani Pak, luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita bersorak kemenangan seperti bangsa Israel ketika mengelilingi tembok, apa yang terjadi? Bukan masalah pujiannya, tapi ketaatan. Katakan taat, taat. Disitulah Tuhan bekerja. Saatnya kita memuji, jangan main WA. Di saat kita menyembah, jangan kita ke handphone. Bapak Ibu mau ya? Kita punya kuasa yang sungguh dahsyat. Mari, Tuhan kita punya kuasa yang sungguh luar biasa. Lebih lagi, lebih lagi. Pujikan nama Tuhan. Sorakan kemenangan bagi Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan
Tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Sebab kita adalah umat pemenang, sungguh besar Engkau Tuhan. Mari katakan. Kau Tuhanku, Kau yang memberi saya hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan bersorak pelayan, terpujilah Kau Raja sekarang. Terpujilah Engkau Raja sekarang. Terpujilah Engkau Raja sekarang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, haleluya. Sorakan kemenangan. Masih kuat uji nama Tuhan. Silakan dulu Bapak, silakan. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dia pasti tersenyum melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, menyembah, meninggikan nama Tuhan kita. Bapak Ibu, ketika ditanya, kita mau kasih apa sama Tuhan? Mau kasih ini Tuhan, kasih itu, Tuhan bilang, kalau hari ini kamu kembali pulang ke rumah aku, kita bisa kasih apa? Nggak ada. Ya, saya mendengar kesaksian dari Ibu Hong Hwat. Ya, Ibu Hong Hwat berkata, sekalipun aku sakit, tapi aku percaya, ya Tuhan sudah kasih kemenangan. Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa atas hidupku. Tadi pagi saya sharing depan, menguatkan. Ketika jantungnya lemah, perkatakan iman. Jantungnya goyang, dalam nama Yesus. Gelombang yang nggak normal, dalam nama Yesus kembali. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ya. Mungkin kita bisa ngomong, tapi kesaksian sudah ada. Dan itu menguatkan. Ya, Bapak Ibu, apapun terjadi atas kehidupan kita percaya. Dialah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Siapa namanya? Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus namanya. Yesus Tuhan, terima kasih. Karena dia selalu ada dan selalu ada bersama dengan kita. 2026, Immanuel selalu ada bersama dengan kita. Dialah Yesus. Apapun terjadi, hanya Yesuslah harapan kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, sebab dia tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama katakan, bersamamu Bapa. Sebab Engkau yang bertindak Tuhan. Haleluya. Memberi kebenaran, anugerah-Mu besar melimpah
semangat buat Tuhan kita. Go, haleluya. Makasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Thank you Lord Jesus. Sebab Dia Allah yang setia, selalu bersama dengan kita. Jiwaku adalah bersama. Aku ragukan. Oh, haleluya. Bersamamu Bapa, Bapa, Dia Bapa yang setia. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada. Terima kasih. Engkau yang bertindak. Pertolonganku hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerahmu bersamamu Bapa, bersamamu senantiasa. Oh, Bapak Ibu, kembali kita berbangkit berdiri. sembahlah Tuhan. Oh Bapa, Terima berkat daripada Tuhan. Mari kita serahkan 2026 ke dalam tangan Tuhan kita. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Yesus, Yesus Tuhan. sebab Engkau yang bertindak, yang bertindak. Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan jemaat Tuhan katakan, Bersamamu. terima kasih. Inilah umat-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu, tidak bencana Tuhan. Tidak khawatir, tidak takut. Itulah kami Tuhan, jemaat Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Percaya hanya kepada kami mengandalkan Tuhan. Gereja-Mu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Angkat tanganmu, sembahlah Tuhan. Bersamamu Bapa, Yesus Tuhan. Saya serahkan kepada Anda. Terima kasih Tuhan. Waktu dan tempat seperti ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertindak,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami yang hidup. Apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, kami tidak tahu. Tapi yang satu pasti Tuhan sudah berjanji kepada kami. Tuhan adalah gembala kami yang baik, takkan kekurangan aku. Tuhan membimbing kami ke air yang tenang. Tuhan membimbing kami ke rumput yang hijau. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami tetap percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan memimpin kehidupan kami, menuntun langkah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kami boleh tetap mengingat Engkau. Kami boleh tetap menanti-nantikan Tuhan. Sebab itu yang Kau mau Tuhan, untuk kami bersandar kepada Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menegur kami, Tuhan memberikan menasihati kami Tuhan. Tuhan mengarahkan kami Tuhan, menuntun langkah hidup kami dengan kuasa firman-Mu. Kami mau merenungkan setiap firman Tuhan siang dan malam, dan kami memperhatikannya, dan kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, itu yang Kau mau Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Shalom saudara. Tidak salahnya saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru buat GKI BPCC dan juga Bapak Ibu Gembala dan juga semua tim pastoral dan juga jemaat kasih Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama kita mau ambil waktu dan kita mau berdoa lebih dulu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu buat pagi hari ini. Biar di awal tahun ini kami tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tubuh jiwa roh kami buat Engkau Tuhan. Kami berikan hidup kami buat Engkau. Tidak harus selalu kami harus full time. Tapi kami punya hati yang full heart buat Engkau. Tuhan berbicara buat kami pagi hari ini. Hamba minta biar roh hikmat dan wahyu belakang Tuhan turun tinggal dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami harus mengasihi Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Urapi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Saudara, kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala setempat. Dan tentunya juga tim PAW kita yang luar biasa membawa hadirat Tuhan. Bersama-sama melekat dengan kita, katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita semuanya mengasihi Tuhan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak di antara saudara yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangan. Yang mengasihi Tuhan, boleh angkat tangan. Sekali lagi, ya di belakang juga, oke. Terima kasih. Saya percaya bahwa setiap kita semuanya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ketika saya tanya, Bapak Ibu mengasihi Tuhan, saya minta tolong angkat tangan sebagian besar, dan saya percaya semuanya boleh angkat tangan dan bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi kita juga ada buktinya dengan angkat tangan kita. Mari kita mau lihat firman Tuhan, dan judul firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, kita akan lihat ayat ini dan kita akan baca ayat ini secara kuat supaya didengar telinga kita dan kemudian masuk dalam alam bawah sadar kita, sehingga dalam setiap kehidupan sehari-hari kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang percaya katakan amin. Ulangan 6 ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang percaya katakan. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, tentunya secara respon dan respek kita mengangkat tangan sebagai sebuah bukti. Itu tidak ada yang salah dan itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah kita betul mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati? Apakah betul kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Apakah betul kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Saudara, ternyata Tuhan itu memberikan sebuah patokan.
Ada orang yang hanya sekedar mulutnya mengasihi Tuhan, tapi jiwanya, hatinya, tindakannya tidak seperti yang diucapkan. Mari kita mau lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita semuanya? Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Saya lebih banyak untuk membaca firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, supaya kita bisa mengerti dan menangkap satu demi satu setiap ayat dan pesan Tuhan buat kita semuanya. Berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti bukan satu perintah, bukan 2 atau 10 perintah Tuhan, tapi segala perintah Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara, ada begitu banyak kata, pesan, teguran, nasihat, berkat, apapun juga. Dan Tuhan berkata kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, ternyata Tuhan memberikan sebuah standar, sebuah ukuran, sebuah patokan. Next. Bukan hanya sekedar lisan, bukan sekedar emosi. Waktu kita ditanya dan kita langsung angkat tangan, is okay dan baik. Bukan pada saat sesaat, atau pada saat kita beribadah seperti pagi hari ini, tetapi Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, segala perintah-perintah Tuhan. Dan saya mau berkata di akhir zaman ini adalah masa percepatan secara rohani. Yang kecil di antara kamu akan menjadi besar. Yesaya berkata demikian. Yang lemah di antaramu akan menjadi kuat. Itu sebuah percepatan. Dari hati Tuhan ingin supaya setiap kita anak-anaknya bertumbuh pesat. Dan itu secara logika itu wajar. Kita sebagai orang tua punya anak. Ketika usia 1 tahun, 1,5 tahun, kita kepingin supaya anak kita cepat bisa ngomong, betul apa enggak? Cepat bisa berjalan, betul apa enggak? Saya punya cucu yang satu kali ketika saya datang ke Yogyakarta dan ketemu dengan papi maminya, dia berkata, "Pak, mah doain. Karena Leon udah usia 1 tahun tapi belum bisa bicara. Yang kedua, jalannya juga agak susah. Ayo kita doa sepakat." Dan kemudian harapan kami, harapan grandpa, grandmanya, harapan papa mamanya, papi maminya kepingin supaya dia cepat ngomong. Betul apa enggak? Dan singkat cerita akhirnya bisa ngomong, akhirnya bisa jalan, bahkan bisa lari sampai hari ini. Sekarang dari ketiga cucu kami dia yang paling pintar ngomong dan paling banyak ngomongnya. Tapi kita sudah. Ini waktunya tidur, kecepatan gitu saudara. Tapi enggak apa-apa. Tuhan juga mau berkata bahwa inilah masa ketika kita masuk di sebuah musim yang baru, new season. Tuhan mau supaya setiap jemaat GKI BPCC itu juga masuk dalam percepatan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mendengar dan berkata aku mengasihi Tuhan. Tapi dengan segenap jiwa, tubuh, kekuatan kita all out dan betul-betul mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, ada blessing yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu adalah orang-orang yang hidupnya mencerminkan bahwa kasihnya itu bisa dinikmati, bisa nyata bagi orang lain. Pertanyaannya sederhana, next slide. Mengasihi Tuhan itu adalah perintah yang terbesar. Perintah. Saudara, kalau di dalam militer itu ada komandan dan juga anak buah. Begitu komandannya berkata, kita maju berperang, semua anak buahnya siap dan mereka bergerak maju berperang. Beberapa waktu yang lalu dunia digemparkan dengan sebuah berita, satu negara Venezuela dan kemudian tim daripada NIVA dari Amerika dan mereka mengambil dan mereka mengeksekusi, membawa kepala negaranya, presiden, dan itu sebuah perintah yang harus dilakukan oleh bawahannya. Dan itu terjadi, kita semua bisa lihat. Saudara, Yesus menegaskan bahwa mengasihi Tuhan itu bukan pilihan. Mereka nggak punya pilihan, tentara pasukan tuh nggak punya pilihan. Dan berkata, presiden kalau bisa jangan dia, yang lainnya aja. Atau mungkin
panglima aja presiden yang kita tangkap, nggak bisa. Karena itu perintah. Sehingga anak buahnya mesti harus melakukan itu dengan sebuah ketaatan. Dan Tuhan juga sama memberikan sebuah kabar baik buat kita semuanya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, itu adalah perintah utama yang sebenarnya melibatkan seluruh keberadaan hati kita, jiwa dan pikiran kita. Karena kasih Tuhan itu bukan parsial tetapi secara total. Makanya Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap. Kata segenap itu berarti total, bulat. Enggak ada yang leko-leko, saudara. Betul-betul bulat dengan segenap hati. Dengan sebuah totalitas hidup kita. Kita taat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya amin, tetap amin saudara. Mari kita melihat caranya seperti apa kita mengasihi Tuhan. Cirinya seperti apa saudara. Saudara tadi sudah saya sampaikan ternyata orang yang mengasihi Tuhan itu ciri yang pertama adalah taat melakukan firman Tuhan. Barang siapa, next slide. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, di dalam kata mengasihi Tuhan itu ada sebuah ketaatan. Dan ini adalah bahasa kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mengasihi Tuhan tidak hanya mendengar firman tetapi dia melakukannya. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, taat itu jujur ya, mudah atau sulit? Jujur, siapa yang bilang mudah? Angkat tangan. Siapa bilang sulit? Manusiawi, tetap masuk surga, saudara. Iya kan? Saya juga sama. Saya meskipun hamba Tuhan, untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan, itu butuh yang namanya totalitas. Butuh yang namanya pasrah. Butuh yang namanya sebuah tindakan, bukan hanya sekedar di mulut. Bukan hanya sekedar di mimbar, bukan hanya sekedar seperti peribahasa berkata, gajah dibelangkoni, isakut bakal nglakoni. Tuhan juga tuntut dalam hidup saya untuk bisa melakukannya. Karena ketika kita dengar tanpa kita melakukan, itu tokongsong berbunyi nyaring. Iman tanpa perbuatan adalah dosa. Sebab itu mari sama-sama di awal tahun ini kita mau taat sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Taat kepada Tuhan itu tidak mudah dan tidak populer. Dan tidak nyaman. Sekali lagi nggak enak taat. Tapi saya mau berkata, di balik sebuah ketaatan, Tuhan itu punya special gift buat kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Kasih tanpa ketaatan adalah kasih yang semu. Kalau kita berkata taat kepada Tuhan, tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari enggak pernah taat, atau setengah taat, atau tidak taat sama sekali, jadi kasih kita kepada Tuhan itu semu. Abraham itu taat mempersembahkan Ishak. Kalau kita dengar cerita ini kelihatannya mudah. Tapi jujur kalau dia sebagai seorang ayah, kalau kita sebagai seorang ayah, ketika Tuhan janji dan kemudian diberikan anak, keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Setelah dikasih Tuhan bilang, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Itu enggak mudah saudara. Tuhan engkau yang berjanji kok engkau yang, ya kan. Pikiran kita seringkali seperti itu. Tuhan engkau yang berjanji di tahun 2025, 2026 akan baik. Tapi kenyataan baru awal tahun aja kok seperti ini. Tapi saya mau berkata saudara, taat yang dilakukan oleh Abraham itu adalah taat yang totalitas. Jiwa, kekuatan, dengan segenap hati dia pagi-pagi hari-hari. Keesokan pagi hari-hari. Keesokan pagi-pagi. Ini Abraham membawa anaknya, Ishak, membawa keledai, bujangnya. Dia pergi ke gunung yang Tuhan tentukan untuk dia persembahkan, untuk dia kurbankan. Waktu di atas gunung itu, anaknya berkata, Papi, ini sudah ada semua tersedia, ada kayu bakar. Kemudian sudah ada pisau dan sebagainya. Mana dombanya? Ini hati orang tua nggak bisa ngomong. Tapi dia belajar taat. Pak, Bu, saya mau bilang. Taat itu cuman omongan aja lewat mulut itu gampang.
tapi ngelakoninya itu kayaknya di dalam hati kita tuh sepertinya kita kepengen nangis. Sepertinya lihat kenyataan keadaan tuh nggak kuat. Kepinginnya kita tuh, Tuhan kalau bisa janganlah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah saksikan anak saya yang pertama. Dia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan saat itu kondisi ekonomi dari anak saya kurang begitu bagus. Dan mau nggak mau sebagai seorang ayah papa itu harusnya punya support, punya hati untuk mereka. Tapi saya hadapkan sama Tuhan, Tuhan ini anak saya terutama cucu saya juga mesti harus sekolah lagi, persiapan. Habis melahirkan dan cucu yang kedua harus sekolah lagi. Uang muka dan sebagainya, daftar ulang dan sebagainya. Jadi keperluannya mereka sangat banyak sekali. Dan saat itu dia nggak berani ngomong. Dan mereka cuma pakai tanda-tanda saja, sinyal-sinyal saja. Mamahnya satu kali bilang kepada saya, Pak, anak-anak perlu dibantu. Saya hadapkan sama Tuhan, Tuhan perlu dibantu apa enggak? Logika kita harusnya dibantu. Tapi Tuhan berkata, biarkan dia jalan bersama dengan aku. Untuk membantu uang SPP dan sebagainya, sebetulnya kami akan upayakan support dia bisa. Tapi saya belajar untuk taat sama Tuhan. Singkat cerita, saudara. Cucu kami sakit, dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian mesti harus menyelesaikan uang sekolahnya. Singkat cerita, satu kali anak saya yang pertama main drummer seperti Bapak tadi ya, mainnya bagus sekali. Dan gembala sidangnya yang di Jogja itu waktu penyembahan tiba-tiba lampunya itu mati padam. Ini yang padam AC-nya masih panas juga ya. Itu tiba-tiba padam. Lampunya mati. Dan ini gembalanya tetap memuji Tuhan, tetap nyembah. Karena semuanya mati, keyboardnya mati, dan gitar listrik semuanya mati, bassnya mati. Mau nggak mau cuma drumnya aja. Tetap dipukul. Tapi semakin lama dia kerosok. Kok nggak enak ya? Dan kemudian mulai diturunkan ketukannya, temponya itu. Kekuatannya mulai diturunkan, mulai lemah. Dan apa yang terjadi? Gembala bilang, jangan kamu turunkan, tetap nyembah Tuhan, tetap nyembah Tuhan, tetap nyembah. Dalam keadaan gelap itu dia tetap main drumnya. Saat dia main drumnya, saat dia pukul drumnya, saat dia nyembah Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Dalam keadaan segelap apapun hidupmu, tetap hidupmu terus nyembah aku, tetap mengasihi aku, out hidupmu. Dan saat itu dia terus nyembah. Dia sambil nangis, dia berkata, Tuhan, kehidupanku, keluargaku, anak istriku saat ini aku sedang butuh, aku sedang kurang, gelap. Tapi apapun yang terjadi, aku mau tetap mengasihi Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Saudara, sampai ibadah itu selesai, padahal gerejanya itu besar, jet-jetnya itu suatu mobil gede, saudara. Tapi kok bisa mati? Tapi Tuhan mau berurusan dengan hati anak menantu saya. Singkat cerita, itu hari Minggu. Dan kemudian dia ceritakan gembalanya, dia doakan. Singkat cerita, hari Selasa, Rabu, dan enggak berserah. Dia dipanggil oleh perusahaannya. Dan kemudian dia berkata, Pak, Tuhan itu baik. Bosku bilang, enggak ada orang kepala cabang di sini. Kamu yang aku angkat jadi kepala cabang. Dan kemudian dia membawahin beberapa anak buah sampai hari ini. Dari situlah ketika dia mengasihi Tuhan, satu demi satu Tuhan selesaikan urusannya. Yang percaya katakan amin. Buat saya pun juga sama. Kalau sampai hari itu saya bantu, saya support. Mungkin dia nggak pernah bisa ngalami jalan dengan Tuhan. Buat saya pun juga sama. Oh, seperti ini Tuhan. Sebagai seorang ayah yang sepertinya seperti Abraham, nggak tega, nggak tegel. Rasanya tuh kepingin, tetapi Tuhan berkata stop, biarkan dia berurusan dengan hidupku. Tetapi Tuhan ternyata baik. Dan saat itu dia bisa melihat kemurahan anugerah daripada Tuhan. Saudara, setiap kita semuanya ini adalah hamba Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang mengasihi Tuhan, itu adalah memiliki kerinduan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua, saya langsung aja baca garis besarnya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara, ternyata orang yang mengasihi Tuhan tidak puas dengan hubungan yang jauh dan formal. Dia selalu ingin dekat, ingin selalu berada di sampingnya dan selalu ingin ngobrol, ingin selalu komunikasi. Kasih yang sejati itu ingin dekat, bukan sekedar tahu tentang dia, tahu tentang Tuhan, tetapi ingin selalu dekat.
dan kerinduannya ingin selalu berdoa, ingin selalu menyembah Tuhan, tidak harus berdoa di dalam kamar, tetapi punya koneksi hubungan dengan Tuhan. Saya punya 3 anak, yang pertama sudah menikah, yang kedua belum, sudah punya teman, yang ketiga ini juga baru lulus tahun lalu dan juga punya teman. Saya lihat dan saya perhatikan ketika anak saya ini lucu sekali, terutama anak yang ketiga. Kalau hari Minggu seperti ini, temannya melayani atau membantu pelayanan di tempat kami. Dan kemudian kadang ngantar, dia ada kerjaan setelah ibadah, dan kemudian malamnya pulang. Saudara, ketika malam pulang ke rumah, dan kemudian ini temannya ini rumahnya jauh. Jadi Gresik sama Mojokerto itu kurang lebih kalau naik sepeda motor 1,5 jam kurang lebih. Dan itu pulangnya mesti kadang jam 9, jam 10, kadang bisa larut malam dan rata-rata pasti minta pulang karena besok paginya dia harus bekerja. Yang saya amati gini, saudara. Kalau orang itu sedang berkasih-kasihan atau berpacaran, dia tuh kepingin deket, kepingin ngobrol. Lah sudah dari pagi ketemu, ngobrol, diantar, kerja, pulang, makan, tinggal di pastori, ngobrol bareng di pastori, kemudian dia pulang, masih bisa-bisanya, masih telepon-teleponan, saudara. Jadi pacarnya, temennya ini naik sepeda motor, pakai headset, ya kan? Saya sudah mulai istirahat, kira-kira jam 11 saya mau istirahat. Nah di tetangga saya, anak saya di kamar sebelah, itu masih bisa dengar suaranya. Jadi dia ngobrol, saya tanya, Hat, kamu ngobrol sama siapa? Iya sama Kualek, kadang seperti itu ya. Jadi saya lihat, tadi kan sudah ketemu. Iya, supaya dia tidak ngantuk minta ditemenin. Jadi ngobrol sepanjang perjalanan dari Gresik sampai ke Mojokerto, sampai dia masuk ke rumah, bahkan sampai dia mau tidur masih ngobrol. Dan itu seringkali ketiduran. Jadi handphonenya di dekatnya. Oh ternyata orang yang sedang berkasih-kasihan tuh kepinginnya tuh deket ya. Kepinginnya ngobrol terus. Saya mau berkata berapa banyak buat Bapak Ibu saudara semuanya. Punya kerinduan, kehausan untuk kita ngobrol dengan Tuhan. Pak, yang ngobrol, yang berdoa itu biar Pak Peter aja, Bapak Ibu Gembala saja. No. Setiap kita, waktu kesempatan, kita mesti harus ngobrol, connect dengan Tuhan, punya keintiman dan juga punya rasa haus dan lapar dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau, aku nggak bisa lakukan ini kalau bukan Tuhan. Aku perlu hadirat-Mu Tuhan, jangan pernah tinggalkan aku Tuhan. Aku perlu Tuhan dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Perlukan Tuhan yang mau katakan amin. Berapa banyak kita punya rasa haus itu kepada Tuhan. Atau mulai hari-hari ini mulai padam, nggak punya rasa haus. Sudah kenyang, sudah tidak haus lagi. Kenapa? Karena engkau minum dari air kehidupan yang ada di dunia ini. Engkau minum dari drama Korea. Engkau minum mungkin dari tontonan yang lainnya. Engkau sudah dipuaskan dengan perkara-perkara dunia. Saya mau berkata, ayo kembali minta sama Tuhan. Tuhan, berikan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, selalu mencari tahu apa akan hati Tuhan. Kalau kita sedang berpacaran, Bapak Ibu, kita mesti harus ingin cari tahu apa yang menjadi kesukaan dari pasangan kita. Betul apa enggak? Waktu saya masih berpacaran sama istri saya dan saya tahu persis dia kesukaannya itu yang manis-manis. Memang orangnya itu manis dan cantik, saudara. Saya kasih coklat, kemudian saya kasih pokoknya yang manis-manis. Tapi kalau terlalu banyak manisnya juga tidak baik. Nanti kena gula atau diabetesnya tinggi. Saudara mesti harus cari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-10 berkata demikian. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan dan lain sebagainya, ya. Jadi saya mau berkata apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saya mau kasih tahu buat saudara semuanya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Tuhan itu disenangkan dengan apa? Apa toh yang ada dalam isi hati Tuhan itu apa? Tidak ada yang lainnya. Cuma satu, jiwa-jiwa. Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah kan seluruh isi dunia ini maka ia mengaruhkan anak yang tunggal barang siapa percaya kepada dia binasa beroleh hidup yang kekal.
Jadi yang ada dalam isi hati Tuhan itu adalah jiwa. Kalau engkau membawa orang lain datang kepada Tuhan, menasihati orang lain bisa bertemu dengan kebenaran, engkau bisa menguatkan orang lain, itu artinya engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara lihat punya anak dan anak saudara itu tahu persis apa yang menjadi kesukaan saudara dan belajar menyenangkan hati saudara, tidak usah minta anak kita, pasti dikasih. Betul apa enggak, saudara? Saudara, saya punya 3 anak. Anak saya yang kedua ini, dia lihai atau pinter cari bukan cari perhatian, tapi dia pinter bisa tahu hati papa mamahnya dan dia kesukaannya papa mamahnya itu apa. Waktu dia pergi di sekolah dan kemudian pergi retreat, dia pulang, dia kasih uang saku sama mamanya dan kemudian dia tahu waktu pulang dia mau kasih oleh-oleh buat mama, buat papanya. Meskipun enggak banyak jumlahnya. Dengan apa yang dia miliki, separuh dia belikan waktu itu singkong keju, saudara. Dan kemudian warna ungu dan diberikan, mah, aku kasih buat mama. Dan ketika dia kasih itu sebetulnya buat kita paling cuman berapa puluh ribu aja. Dan paling dimakan, sekali makan habis. Tapi bukan itu. Dia belajar untuk menyenangkan hati papa mamanya. Sehingga apa? Ketika dia belum minta pun, kami orang tuanya, sudah kamu pakai aja. Sudah ini buat kamu dan sebagainya. Hati Tuhan juga sama. Kalau kita ini, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Memperhatikan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Fokusnya adalah jiwa-jiwa, bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Tapi untuk Tuhan. Saya mau berkata, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Anugerah Tuhan, 2014 Tuhan suruh buat kami sekolah. Itu kalau biaya sekolah tuh uangnya nggak bisa. Ini dulu ya, berhenti dulu sekolahnya, nanti tahun depan semesteran kita buka lagi, nggak bisa. Harus terus menerus, saudara. Terus. Dan itu tidak sedikit, jumlahnya semakin hari semakin besar. Satu kali saya bilang kepada staf pastoral saya dan juga stakeholder saya kumpulkan. Saya berkata kepada semua guru prinsipal yang ada. Sebetulnya jujur, kalau hari ini kami ada itu semua kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena sekolah ini banyak murid yang Tuhan kirim dan sebetulnya kami ingin supaya mereka berjumpa dengan Tuhan. Operasional enggak sedikit, operasionalnya itu besar. Sebetulnya daripada ribet pikiran logika daging saya tuh ngomong sudah enggak usah ribet, ditutup aja. Dan kemudian Kak saya menikmatin hidup. 3 anak saya sudah lulus semuanya. Sudah punya hasil semuanya. Saya bisa menikmatin hidup. Saya bisa pensiun katakan seperti itu. Tapi saya enggak bisa. Terutama istri saya. Dia bilang waktu kemarin kami kumpul di akhir tahun 2025. Saya sampaikan kepada anak saya, buat papa sebetulnya sudah waktunya pensiun. Sudah ya paling tidak 5 tahun lagi lah papa. Serahin ke kalian semua, kerjakan. Yang punya hati silahkan terusin. Papa mau belajar full, pelayanan full semuanya. Tidak ngurusin ini itu dan sebagainya. Yang berbau-bau bisnis, tidak maulah. Kalian aja lah. Tapi karena kebutuhan dan nyangkut tentang jiwa-jiwa yang mana papa tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Meskipun enggak mudah, papa harus seret dan berjuang dengan berbagai macam cara supaya sekolah tetap running, supaya sekolah tetap ada. Bahkan mama bilang, iya papa, mama tuh kepingin buat SMA. Nanti kan tambah besar biayanya, kosnya. Ya sudah, pokoknya kita tuh kepingin supaya kita tuh bisa menjadi berkat buat banyak orang. Toh sampai hari ini Tuhan bisa cukupkan. Itu semua anugerah daripada Tuhan. Dari 2014 sampai 2026, 12 tahun itu semua anugerah daripada Tuhan. Tujuannya itu sebenarnya apa sih Pak? Saya cuma ngomong gini, nggak ada yang lainnya kecuali satu. Papa ingin menyenangkan hati Tuhan. Lewat jiwa-jiwa yang setiap hari Papa bisa khotbah, Papa bisa membawa anak-anak ini ngalim berjumpa dengan Tuhan. Dari mereka yang minder, mereka yang nggak punya apa-apa, mereka memiliki mindset yang salah, mereka hidup di dalam kotak. Tapi mereka keluar out of the box, mereka punya pikiran yang luas dan mereka satu demi satu Tuhan angkat. Mereka menang, juara.
mereka jadi berkat. Itu sukacitanya luar biasa dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, orang yang senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan seperti Daud. Dia berkata, ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia pasti tahu apa yang menyukakan hati Tuhan. Dan yang ada dalam isi hati Tuhan, itu adalah jiwa-jiwa yang percaya, katakan amin. Saudara, kita mau lihat kasih kepada Tuhan, itu teruji dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, tapi dalam kenyataannya itu belum bisa teruji, dalam realitanya belum teruji. Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan. Jadi kasih kepada Tuhan itu harus diuji. Saat firman bertentangan dengan keinginan kita pribadi, saat ketaatan menuntut pengorbanan, saat memilih Tuhan meski harus kehilangan kenyamanan, itu ujian. Kalau menurut kenyamanan, mengingini sesuatu yang enak, saya lepas aja sekolah. Saya tidak kepikiran ngatur guru dan operasional yang tidak sedikit, setiap bulan cukup besar, dan kami harus, sudah selesai. Dalam pelayanan juga sama. Ketika saya belum melayani Tuhan, promosi dan juga karir saya cukup bagus. Saya mau tinggalkan perusahaan saya sama pimpinan saya bilang, jangan keluar. Kamu pergi ke Jakarta ketemu owner orang Australia. Dan kemudian saya sudah diberi kesempatan. Budi, kamu tidak usah keluar. Saya kasih promosi kamu jadi supervisor nasional. Kamu pegang apotek, semua apotek di Indonesia kamu yang pegang. Fasilitas ini dan sebagainya. Enak saudara. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombamu. Saya tinggalkan itu semuanya. Karir istri juga sempat dipromosikan menjadi supervisor, jadi brand manager area gitu ya, manager produk area, enak semuanya. Tapi Tuhan berkata, no, tinggalkan semuanya, layani aku. Saudara, saya mau berkata seringkali harus diuji, betul apa tidak? Apakah kita taat atau hanya sekedar di mulut diucapkan? Saya mau berkata waktu kita taat, ada berkat yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Waktu kita taat mengasihi Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan janji Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, bahkan masa depan kita. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya diarahkan, dituntun oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Perjalanan hidup kami tidak ada yang kebetulan. Bahkan gagal pernah. Tapi itu dipakai Tuhan untuk lebih kita bijaksana. Keliru pernah. Itu Tuhan bicara. Kamu jangan ceroboh. Mungkin salah jalan. Tuhan juga pernah bicara. Supaya kamu tidak serakah. Semuanya Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan terus diproses. Karena kita tahu bahwa masa depan kita tidak gelap. Karena di dalamnya ada Tuhan yang terlibat, yang percaya, katakan amin. Tahun 2026, masa depan kita tidak gelap meskipun banyak orang memiliki gelap. Kenapa? Karena ada Tuhan yang terlibat dan andalkan Tuhan senantiasa. Yang percaya, katakan amin. Katakan amin. Sama seperti Yusuf. Ketika Yusuf, dia difitnah, dia dijual, dia tetap mengasihi Tuhan. Meskipun dia dikhianatin, dia difitnah, dia dibohongin, saudara, sama teman bisnis dan sebagainya, dibohongin dan sebagainya. Enggak apa-apa. Di balik itu semuanya, Tuhan akan mengangkat kita menjadi bendaharanya Tuhan. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mengasihi Tuhan itu tidak menghindari masalah sekali lagi. Tetapi mengasihi Tuhan itu bukti bahwa Tuhan akan menyertai dalam setiap jaminan di tengah waktu kita menghadapi masalah. Yang percaya katakan amin. Saudara, Mazmur 128 ayat 1-3 saudara baca nanti di rumah. Berbagailah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan seterusnya. Hasilnya apa? Hasilnya rumah tangga akan diberkati. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Ada damai, sukacita
sejati daripada Tuhan. Yosua berkata di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ajar, didik, nasihati, jangan pernah berhenti buat keluarga kita, suami, istri, anak kita, orang tua kita. Bawa mereka untuk mengasihi Tuhan. Yang mau katakan amin. Kenapa? Karena orang atau keluarga yang mengasihi Tuhan menjadi keluarga yang kuat di tengah zaman yang rusak. Next slide. Kami bersyukur tanggal 25 Desember kemarin. Untuk bisa ngumpulin seperti ini itu enggak mudah. Butuh waktu 5 tahun sudah. Yang satu bisa, nanti yang satu ada kerjaan di luar negeri. Yang satu bisa, nanti yang kakaknya enggak bisa karena juga pekerjaan masih dipromosi sama Tuhan. Bukan hanya masalah itu aja, saudara. Tetapi di antara hubungan kami, di antara suami istri, di antara saudara, di antara papa mama, dulunya juga tidak baik-baik saja. Kami mau di-reset. Saudara, kalau saudara punya handphone, seringkali kalau aplikasinya sudah banyak sekali, kemudian download juga banyak sekali, waktu saudara mau telepon nggak bisa, atau mungkin waktu buka file nggak bisa. Kenapa? Kebanyakan file. Bahkan ada virusnya. Di-reset apa enggak, saudara? Reset. Buang semuanya. Sama, hati kita juga sama waktu kita mau di-reset oleh Tuhan. Kita dinolkan sama Tuhan. Tuhan sedang membuat sebuah tulisan yang baru. Keluarga kami juga keluarga yang tidak baik-baik saja. Kami juga kurang lebih sama pernah mengalami apa yang Bapak Ibu juga alami. Salah paham di antara saudara, keliru bicara, keliru ucap, kemudian juga saling menyalahkan, saling menuduh ini itu dan sebagainya lah, saudara. Tetapi ketika kami sediakan hati untuk Tuhan, Tuhan mereset semuanya dan kemudian Tuhan sedang menuliskan. Waktu ibadah saya sempat nangis, Tuhan. Untuk membuat seperti itu tidak mudah untuk kami bisa berkumpul sama-sama. Waktu WL, istri saya yang WL, kemudian dengan anak yang ketiga. Sama cucu yang pertama jadi WL. Papi maminya main musik. Kemudian anak kedua bagian foto dan sebagainya. Calon menantu juga sama. Saudara, kami semuanya bisa melayani Tuhan. Tapi sekali lagi, bisa sama-sama mengasihi Tuhan. Kok bisa seperti itu? Karena kami menyediakan hati untuk Tuhan. Pagi hari ini, kalau engkau menyediakan hati buat Tuhan, saya percaya enggak usah nuduh orang lain, papa, mama, anak, saudara yang salah. Semuanya urusan pribadi dengan hati kita. Enggak usah menghakimi orang lain. Hadapkan kepada Tuhan, berikan hati kita kepada Tuhan. Dan izinkan seperti yang Mazmur 127 ayat yang pertama, biar Tuhan itu yang membangun rumah. Berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Biar Tuhan yang berdaulat di dalam keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Next slide, Ulangan 28. Ya, Ulangan 28 ayat yang ke-1 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat. Waktu dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita hubungannya baik, kita mengasihi Tuhan, bekerja dengan integritas, tidak mengandalkan segala cara, mengandalkan Tuhan, bukan memanipulasi, disitulah Tuhan sedang memerintahkan berkat-berkatnya. Yang percaya katakan amin. Tolong video bisa disiapkan. Saudara, kami punya satu jemaat yang hari-hari ini Tuhan bawa secara luar biasa. Ngalami financial breakthrough. Ini keluarga dulu bekerja sebagai ASN dan kemudian resign. Suaminya bekerja sebagai calo di kantor imigrasi buat paspor. Kemudian istrinya dulu yang resign dan kemudian dia bekerja dan tidak berapa lama suaminya juga resign. Maaf, dan suaminya ini naik sepeda motor dan dia bekerja sebagai Gojek online. Tapi suami istri ini mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia, tekun, taat, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kalau gembanya bilang, kita mau nabur buat baksos, ngikut saudara. Siap Pak Gem. Kita mau memberkati anak-anak BMC School, siap. Dia selalu belajar untuk sepakat dengan gembalanya. Apa yang terjadi saudara?
saya sendiri sebagai gembalanya tuh bingung. Kok bisa ya kalau Tuhan membuat dan mengangkat engkau tuh di luar dari batas kemampuan kita semuanya. Kita mau dengar kesaksiannya? Ada? Saya sudah kirim ke Pak Peter ya. Kita mau dengar kesaksiannya sudah. Dan hari-hari ini saya lihat ajaib sekali. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dulu rumahnya tuh sewa kontrak. Udah punya baru. Lalu sebelum mengakhiri setahun, Tuhan beli lagi. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami keluarga Oscar Siman. Tidak keluar gambarnya ya. Dan kemudian waktu dia pulang kembali ke Medan, dia berkata, Tuhan suruh untuk membangun rumah mertuanya. Dan dia selesaikan semuanya. Satu kali bilang kepada saya, Pak Gem, Tuhan itu baik ya. Ada anggota dewan dari Papua jauh-jauh datang, pergi ke Jawa Timur, ke Surabaya, ke Gresik, ke perumahan kita, nyari rumahnya dia. Rumahnya dia sudah tahu, bukan di depan sendiri, tipe yang paling besar, tapi di belakang pojok sendiri. Sudah. Kok bisa ya? Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu berkatnya, tidak ada satu orang pun yang menutupnya, yang percaya katakan amin. Tapi syaratnya harus mengasihi Tuhan dengan all out, dengan segenap hati. Next, nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, dengarkan suaranya saja. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan waktu nyiapkan. Keluarga terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami keluarga Oscar Simanjuntak dan saya istrinya, terima kasih saya diizinkan untuk memberikan kesaksian sedikit ya. Kami di sini bergabung di JKI Destiny dari tahun 2014 di bulan Oktober. Dan terima kasih kami diberikan kesempatan yang luar biasa. Yang tadinya kami hanya sebagai jemaat biasa. Dan saat ini kami juga sudah melayani sebagai singer dan user. Saya dulu bekerja sebagai pegawai instansi di pemerintahan. Dan melanjutkan karena di pemerintahan. Ya, puji Tuhan, tiba di posisi titik terendah, Tuhan ngasih cobaan hidup itu luar biasa yang saya terima. Mulai dari anak, dari kehidupan ekonomi, keluarga semuanya. Tapi puji Tuhan juga, Tuhan mendengar semua jawab doa-doa kami. Saat ini aktivitas kami berdua adalah sebagai partner kerja. Kami di sini bekerja berdua, kami berdagang, puji Tuhan. Dari tahun 2015 saya sudah merintis duluan dan suami saya tetap bekerja mencari nafkah. Dan sampai saat ini kami juga masih berusaha menjadi partner kerja dan puji Tuhan kami sudah memiliki pelanggan tetap kurang lebih 20-30 pelanggan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Ibu Budi yang sudah membimbing kami, rohani kami. Dan terima kasih untuk setiap firman-firmannya yang membekali hidup kami. Sampai saat ini kami bisa berdiri tanpa beliau, tanpa campur tangan beliau, tanpa campur tangan Tuhan. Semoga kesaksian ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita percaya ketika kami di titik rendah, siapapun ketika kami memiliki masalah yang besar, kita jangan fokus pada masalahnya. Kalau kita punya hutang tetap kita bayar. Karena kami juga pernah didatangi debt collector karena kami belum membayar uang cicilan rumah selama 3 bulan. Ya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa buat kami dan semoga sedikit kesaksian ini membuat kita lebih berintim lagi dengan Tuhan, bahwasanya segala sesuatunya yang kita kerjakan tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak mampu berjalan sendiri. Dan diizinkan Tuhan lagi, ini adalah new season. Dan terima kasih untuk kedua gembala kami ya, nantiasa Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya, salam. Saudara, saya percaya apa yang Tuhan kerjakan kepada orang yang mengasihi Tuhan, keluarga Bapak Ibu Oscar Simanjuntak juga akan terjadi di tengah-tengah kita yang percaya, katakan amin. Belajar untuk all out dan belajar untuk sepakat dengan Tuhan. Lakukan bagian kita, enggak mudah untuk taat tetapi belajar untuk melakukannya. Saya percaya Tuhan akan mengangkat orang-orang yang mengasihinya meski dunia mencoba menyatukannya. Saya percaya itu. Next slide. Saya minta WLC kan boleh maju ke depan. Baiknya orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan,
Dia akan mengejar uang tanpa takut akan Tuhan, menghalalkan segala cara. Korupsi, manipulasi, kompromi, hasilnya cepat tetapi akhirnya hancur. Amsal 10 ayat yang ke-22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayo sama-sama hari-hari ini banyak prediksi, berkat Rasul dan sebagainya. Tapi jujur, ayo mengasihi Tuhan. Entah gimana caranya, Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan buat divine connection hari-hari ini. Dan saya percaya kita bisa melewati karena Tuhan terlibat di dalamnya. Yang percaya, katakan amin. Menyenangkan hatiku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Kau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Kau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan, untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Kau ciptakan aku Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti,
menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku ya Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami pergi, kami bekerja, kami berusaha. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kami boleh terpelihara sempurna di dalam kasih karunia Tuhan. Melindungi kami setiap keluarga, menjauhkan kami dari segala yang jahat, dari mara bahaya celaka. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memberitakan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan juga akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin.